Mengasuh anak adalah salah satu pekerjaan terberat di dunia. Dan ketika keluarga Anda hidup dalam kemiskinan, pekerjaan bisa menjadi lebih sulit. Inilah sebabnya mengapa orang tua akan memberitahu anak-anak mereka segala macam hal, bahkan jika itu jauh dari kebenaran. Jika Anda penasaran untuk mencari tahu beberapa omong kosong orang tua yang miskin, beritahu anak-anak mereka juga. Lalu teruskan seperti Anda mencari 10 kebohongan lainnya. Orang tua Anda mungkin telah memberitahu Anda sebelumnya, tetapi sebelum kita masuk ke dalamnya, jika Anda baru di sini, selamat datang dan pertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas kami dengan cara subscribe channel ini. Seperti biasanya, sekarang mari kita masuk ke dalamnya. 1. Belajar mengurangi pengeluaran supaya masih punya cukup uang. Orang tua yang miskin mengajari anak-anaknya untuk mengurangi pengeluaran, sementara orang tua yang kaya fokus mengajari anak-anak mereka untuk meningkatkan pendapatannya. Banyak orang tua miskin mungkin menghindari ide makan di luar dan bersikeras supaya makan makanan dari rumah. Ini karena mereka ingin menghemat uang. Kebanyakan orang tua miskin demikian, dan masih ada mentalitas buruk lagi, yaitu Anda harus selalu menyimpan koin terakhir. Karena mereka fokus pada penurunan pengeluaran se-ekstrim yang mereka bisa, sampai pada titik di mana hidup hampir tidak berharga lagi. Sulit mengatakannya. Tapi memang orang tua kaya itu tidak peduli kalau anak mereka membeli kopi 35.000 dari Starbucks atau menghabiskan 50.000 untuk menonton bioskop. Toh mereka punya uang lebih banyak. Namun, orang tua yang miskin akan selalu membuat Anda merasa seperti penjahat kalau Anda menginginkan barang mahal bahkan sebelum Anda mencoba menyebut mereknya. Mereka melabel anak-anak ini manja. Jika Anda secara radikal meningkatkan pendapatan Anda, maka akan selalu ada sisa uang tunai dalam jumlah besar di akhir bulan. Untuk ini tidak memerlukan Anda supaya bekerja lebih keras 24/7. Minimal Anda pintar akan perspektif keuangan. Itu upaya paling sedikit yang harus Anda terapkan ke dunia nyata. Itulah mengapa pialang Wall Street menghasilkan lebih dari usahanya. Dan siapa di antara keduanya yang menurut Anda mengerahkan lebih banyak upaya? Orang tua miskin atau orang tua kaya? 2. Kemalangan dibawa oleh kekurangan uang. Namun lagu akan terus berputar. Dan pada uang itulah akar dari segala kejahatan. Tetapi jika Anda duduk dan melihat ke belakang, siapa yang menyanyikan lagu ini? Seseorang yang memiliki uangkah? Atau seseorang yang hampir tidak bisa memenuhi kebutuhannya? Orang tersebut berkata yang mana perkataannya sangat menunjukkan anti mendekati kesuksesan. Lagi pula apakah mereka senang dengan situasi keuangan mereka saat ini? Ini berlaku untuk orang tua miskin yang terus-menerus mengajar anak-anak mereka kalau uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Ini menciptakan gagasan bahwa sebab akan kemalangan mereka adalah oleh kurangnya uang dalam hidup mereka dan atribut negatif yang mereka percaya pada konsep uang. Ini adalah narasi yang dangkal, karena bahkan dengan semua uang yang ada di dunia, tidak semua masalah dapat diselesaikan. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan ketika orang miskin mendapatkan uang, hal itu justru menyebabkan semakin banyak masalah yang mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Kesalahgunaan dalam mengurus uang dapat membawa mereka ke lembah hitam yang lebih dalam. Kekurangan uang juga dapat menyebabkan beberapa masalah yang norak. Jadi, Anda memang membutuhkan lebih banyak uang dalam hidup Anda. Bagi beberapa perusahaan, hanya pemahaman orang kaya yang cocok bagi mereka untuk memakainya sebagai alat untuk membantu perusahaan melangkah ke tingkat berikutnya. Orang kaya memperlakukan uang lebih seperti pasangan dan bukan penyelamat. Karena itu hanya potongan kertas dan plastik dengan gambar di atasnya yang kami tukarkan untuk nilai materi, tidak lebih, tidak kurang. Orang tua yang miskin perlu berhenti menganggap uang sebagai sesuatu yang sangat pribadi dan menukarkannya untuk membuat hidup Anda lebih baik. Ini sangat mirip dengan gunting. Anda dapat memotong rambut Anda dengan itu, atau Anda dapat menusuk mata Anda sendiri. Tapi kenapa ya banyak orang memilih untuk melakukan yang terakhir? Masih menjadi misteri bagi kami. 3. Berbicara dengan seseorang tentang situasi keuangan Anda itu memalukan. Justru menjelaskan kepada anak-anak Anda mengapa situasi keuangan Anda seburuk kelihatannya itu penting. Namun orang tua yang miskin mengajarkan anak-anak mereka bahwa memalukan berbicara tentang keuangan kepada orang lain, terutama karena mereka berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Mereka akan memaafkan anak-anak berbagi dengan teman-teman mereka tentang situasi nyata di rumahnya, untuk menghindari tetangga terlibat dalam bisnis mereka atau agar tidak dihakimi. Mereka lupa menanamkan ini. Ada beberapa literasi keuangan anak-anak usia tertentu dan sangat penting. Mempelajari dasar-dasarnya dari rumah adalah awal yang bagus. Anak itu mungkin bisa belajar dari kesalahan masa lalu Anda dan membuat beberapa keputusan yang lebih bijaksana di sepanjang jalan mereka.
Sebagian besar orang miskin tidak pernah berbicara tentang uang di rumah. Biasanya mereka merahasiakan berapa banyak uang yang diperoleh orang tua atau bagaimana uang itu dibelanjakan. Sekalinya saat anak-anak mendengar tentang uang adalah ketika orang tua berdebat tentang kekurangan uang. Jadi memisahkan seluruh konsep dengan perasaan negatif. Di sisi lain, orang tua kaya biasanya memprioritaskan tentang nilai dan pentingnya uang dalam rumah tangga mereka. Sesegera mungkin hal ini dibiasakan sejak anak-anak usia dini dengan konsep nilai uang itu sebagai imbalan atas layanan yang diberikan dan banyak lagi. Asalkan mereka diperkenalkan dengan biaya rumah tangga dan dimasukkan ke dalam situasi kehidupan nyata di mana mereka mengetahuinya dengan cukup cepat. Mereka akan menyadari bahwa uang itu jauh lebih sulit untuk diperoleh daripada kelihatannya. 4. Pekerjaan tanganmu akan membuatmu kaya. Jika ada orang tua yang miskin, akan memberitahu anak-anak mereka bahwa pekerjaan tangan mereka akan membuat kaya, ini juga akan membuat mereka sangat lelah dan tidak termotivasi di sepanjang jalan. Karena pekerjaan tangan menjadi monoton dari waktu ke waktu. Ada perbedaan besar antara menggaji dan digaji, dan disitulah orang tua kaya berperan. Mereka mengajar anak-anak mereka perbedaan mendasar antara keduanya. Misalnya, mayoritas orang miskin dibayar untuk mengurus sesuatu yang perlu dilakukan. Tugas-tugas sederhana, hanya mencuci mobil, menjawab panggilan telepon, dan lain-lain. Ini adalah pekerjaan aktivitas tunggal, di mana Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang. Begitu Anda mengajari anak Anda bahwa mereka perlu menggunakan tangan mereka untuk menghasilkan uang, Anda membatasi kemungkinan ia menjadi Elon Musk berikutnya. Salah satu ciri umum tentang pekerjaannya adalah bahwa mereka tidak pernah melakukan pekerjaan berulang. Hal ini karena pekerjaannya mudah didelegasikan. Malahan ia jadi bisa fokus pada masalah utama. Mereka sepertinya selalu berusaha memperbaiki masalah besar. Itu identik dengan menjadi kaya. Begitulah mengubah koran menjadi situs website dan konten. Hasilnya sama dan lebih sedikit kerumitan. Dari menjawab telepon menjadi pesan otomatis. Omong-omong, AI baru Google adalah pengubah permainan. Untuk asisten virtual, Remember my bike combo is 326. Got it. mari kita ambil 3 ikon pengusaha modern: Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan Jeff Bezos. Mereka semua menjadi sangat kaya dengan memecahkan masalah untuk kemanusiaan dan menciptakan produk dan layanan untuk melayani misi itu. Orang-orang akan membayar uang untuk Anda memecahkan masalah mereka. Mengajari anak-anak Anda tentang itu sekarang, maka mereka akan berangkat ke balapan bersama tokoh-tokoh besar. 5. Sekolah adalah satu-satunya kunci kesuksesan. Orang tua miskin menyuruh anak-anak mereka ke sekolah. Baginya itu adalah satu-satunya kunci keberhasilan yang diamati. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak kita lakukan lagi di sini. Sebagai orang tua abad ke-21, banyak yang sudah memberitahu anak-anak mereka. Studi telah menunjukkan hal itu. Ada penurunan jumlah orang yang mendaftar di sekolah, terutama universitas. Kecuali untuk karir yang sangat terampil, seperti gelar kedokteran, hukum, dan teknik. Selain itu, sekolah menjadi semakin tidak berguna dan orang-orang malah mulai mengikuti hasrat mereka. Orang tua miskin memiliki kebiasaan memaksa anak-anak ke sekolah. Nah, di sekolah dan menobati jika pekerjaan sekolah adalah tiket VIP mereka menuju kekayaan, padahal kenyataannya bukan. Beberapa orang bergelar sudah usang, sementara yang putus sekolah menjalankan merek besar seperti Apple. Keyakinan bahwa hidup adalah jalur linier dari SD hingga SMA, maka perguruan tinggi perlu dihentikan. Beberapa sertifikasi mungkin membantu di sepanjang jalan, tetapi tidak pernah menjadi persyaratan dalam hal kesuksesan. Lihatlah kutub buku, para pembicara TED Talks yang menghasilkan ratusan juta. Beberapa masih di sekolah menengah atau lebih jauh, telah putus sekolah. Jadi sebelum Anda menenggelamkan anak-anak Anda ke dalam buku, cobalah juga mencari tahu bakat mereka dan membekali mereka dengan keterampilan hidup yang akan memberikan nilai lebih dari selain sekedar pendidikan sekolah tradisional Anda. 6. Barang-barang mewah hanya membuang-buang uang dan sumber daya. Jika Anda berasal dari keluarga miskin, kemungkinan besar orang tua Anda tertarik pada apa dan bagaimana seharusnya uang itu dibelanjakan, hanya di sekitar rumah tangga saja. Orang tua miskin selalu mengeluh tentang barang apa yang layak dibeli untuk di rumah, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk setiap barang mewah itu. Sepertinya itu tidak pernah berhasil masuk ke daftar belanja. Tapi rumah tangga biasanya dirawat dengan menggunakan kemewahan mendasar seperti AC. Apa itu juga sesuatu yang orang tua miskin tidak akan pernah pertimbangkan? Orang tua yang miskin mengajar anak-anak mereka hidup sesuai jatahnya.
Mereka tahu berapa banyak komoditas, misal pasta gigi, minyak, dan lain-lain yang bisa bertahan dalam sebulan sampai tetes terakhir. Sesuatu yang begitu pelit dilakukan menurut saya. 7. Bekerja keras akan membuat Anda kaya. Orang tua yang miskin selalu menyuruh anak-anak mereka untuk bekerja keras. It's okay, namun jangan bekerja untuk uang. Biarkan uang bekerja untuk Anda. Saya tidak bisa bersikeras mengapa bekerja melalui keringat Anda bukanlah rahasia untuk masa depan yang sukses. Orang tua miskin selalu memaksa anak-anak mereka untuk bekerja keras dan naratif. Itu sepertinya sudah ketinggalan zaman. Jika itu relevan, maka pekerja pabrik akan menghasilkan lebih banyak daripada pedagang forex. Orang miskin memiliki kecenderungan buruk untuk mengubah waktu mereka demi uang. Anda dapat membaca buku sebanyak yang Anda mau, pergi ke kelas seminar, membahas apapun yang Anda suka. Ini semua bertujuan agar Anda menemukan orang kaya. Mereka gunakan uangnya untuk menghasilkan lebih banyak uang. Kebanyakan orang tetap miskin karena mereka percaya Anda perlu bekerja keras atau langsung mendapatkan uang dalam jumlah besar untuk diinvestasikan. Sebaliknya, tidak ada gunanya bagi orang kaya. Anda selalu mencari cara untuk menambah penurunan terkecil dalam ember pendapatan pasif. Orang kaya dapat menemukan karena ini bukan tentang jumlah, tetapi tentang membebaskan waktu Anda. Orang kaya percaya bahwa tujuan uang adalah untuk membeli kembali waktu yang mereka pakai, dan kemudian mengambil waktu itu dan membelanjakannya untuk hal-hal yang lebih berarti. 8. Uang. Apakah semuanya ingat sebelumnya? Ketika kita menyebutkan bahwa orang yang miskin memperlakukan uang adalah solusi mereka untuk segalanya. Ya, dibutuhkan lebih dari uang untuk membangun diri sendiri. Sesuatu yang semua orang tua perlu katakan kepada anak-anak mereka adalah Anda bisa memiliki semua uang di dunia dan tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan yang terasa penuh. Juga jika Anda kekurangan uang yang membuat Anda tidak berdaya, Anda akhirnya menjalani seluruh hidup Anda dengan merasa gagal karena tidak ditemani rupiah. Ada kutipan yang mengatakan, menginvestasikan ke diri sendiri itulah pembayaran dividen terbaik. Itu lebih banyak berkaitan dengan meningkatkan betapa berharganya Anda di mata dunia. Dunia memberi penghargaan pada orang-orang yang dapat menciptakan nilai bagi orang lain. Dan sebagai gantinya, untuk nilai itu mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Namun konsep menjadi manusia yang berharga bukanlah sesuatu yang dibicarakan kepada anak-anaknya oleh orang miskin. Bahkan, hanya beberapa orang kaya baru mengungkitnya ketika anak tumbuh dewasa. Tetapi mereka yang melihat kemungkinan yang lebih tinggi tentang kesuksesan, kebahagiaan, ada banyak cara Anda dapat mengajar anak-anak Anda untuk menjadi berharga seperti mereka. Atau saat mereka telah dewasa, merangkul bakat mereka dan mendukung inovasi mereka, dapat menciptakan produk atau layanan yang digunakan orang. Satu-satunya cara untuk menjadi lebih berharga adalah melalui peningkatan pengetahuan, tingkat keterampilan, dan waktu. Idealnya, ajari anak Anda bahwa jika Anda semakin berharga, Anda akan semakin kaya. 9. Membiarkan anak-anak kaya berarti membiarkan orang tua ini hampir tidak memiliki cukup uang untuk bertahan hidup. Jadi, dari mana orang tua mereka mendapatkan uang ekstra untuk diberikan kepada anak-anak mereka? Tunjangan untuk orang tua telah mengajarkan anak-anak ini bahwa mereka tidak pantas mendapatkan uang saku lagi, dan jika mereka mendapatkan hanya ketika beberapa situasi kritis saja. Hal ini akan terjadi setelah mereka menyelesaikan beberapa usia peralihan atau telah beranjak dewasa. Mereka harus cari beberapa pekerjaan ekstra untuk mendapatkan hak atas uang saku. Orang tua yang miskin telah berbohong kepada anak-anak mereka bahwa sebenarnya ada tunjangan untuk anak-anak dari orang tua kaya dengan dana amanah atau dikenal juga dengan dana perwalian. 10. Makanan murah adalah makanan yang baik untuk orang tua. Sudah tidak mempertimbangkan nutrisi dengan adanya anak-anak mereka. Apabila mereka meletakkan makanan di atas meja, mereka akan berbohong kepada anak-anaknya tentang bagaimana makanan pokoknya, seperti gandum tanpa rasa dan bubur sangat bagus untuk kesehatan mereka. Pada kenyataannya, hanya itu yang mereka mampu. Tidak ada pilihan selain memakannya karena itu yang tersedia. Mereka juga memiliki budaya makanan cepat saji yang diajarkan pada anak-anak, bahwa apa yang cepat dan murah atau makanan alternatif adalah pilihan yang bagus. Orang tua kaya sebagian besar tertarik pada diet. Untuk mengetahui gizi yang paling tepat, mereka dapat berkonsultasi dengan ahli gizi. Daftar ini hanya mencakup beberapa baris umum. Jika Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kepercayaan antara orang tua miskin dan orang tua kaya, saya sarankan Anda membeli Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki. Link pembelian ada di deskripsi.
Baiklah guys, terima kasih banyak telah menonton. Dan jika Anda belum memberikan jempol video ini atau subscribe, silahkan lakukan.